Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia dan di video kali ini saya akan coba sharing pengalaman di sini. Pengalaman saya kenal Bitcoin dan kripto untuk pertama kalinya dulu dan bagaimana jatuh bangunnya. Semuanya akan saya ceritakan di video kali ini dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi nyangkut ataupun kenal kripto pas lagi harganya lagi tinggi-tingginya dan kalian masuk lalu saat ini lagi nyangkut. Kalau dijual mungkin rugi, atau kalau beli lagi mungkin modalnya sudah mulai berkurang ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan mungkin ini akan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Jadi pastikan nonton sampai habis. Jadi saya kenal kripto itu mungkin di tahun, kenalnya dulu ya, untuk kenalnya mungkin di tahun 2014 sudah pernah itu dengar yang namanya Bitcoin ya. Saya itu pernah mendengar Bitcoin di salah satu forum forum blogger dulu namanya AdSense ID dulu, terus berubah menjadi Edge ID. Di sana komunitas publisher komunitas kita blogging lah zaman dulu. Yang saat ini sudah tergantikan dengan zaman vlogging atau ngevlog di YouTube. Nah, dulu kita nulis-nulis itu terus pasang AdSense, kita dapat penghasilan dari sana. Nah, di masa itu ada salah satu orang di forum tersebut yang kegiatannya itu jual beli template WordPress dulu. Nah, di sana dia jual template-nya di situs luar negeri di situs luar negeri. Pada waktu itu dia mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran ya teman-teman. Dulu kan mayoritas dari orang itu untuk menerima uang dari luar negeri ke sini itu kan cukup susah ya. Mungkin salah satu alternatifnya waktu itu banyak yang pakai PayPal, dan saat itu pun PayPal cukup susah digunakan di Indonesia ya karena tidak bisa diverifikasi menggunakan rekening bank dulu. Akhirnya dia menemukan solusi alternatif yaitu dengan menggunakan Bitcoin teman-teman waktu itu. Nah, jadi saya baca postingan tersebut. Nah, jadi penasaran nih waktu itu. Apa sih Bitcoin ini? Nah, itu saya cari situs resminya. Loh, kok nggak ada seperti itu ya? Kok nggak ada sebenarnya apa sih Bitcoin gitu saya. Akhirnya saya telusuri dan sampai di sana sudah nggak terlalu teringat di kepala ya. Jadi saat itu masih sibuk melakukan aktivitas seperti biasa, nulis artikel dan lain-lain. Dan sampai pada akhirnya di tahun 2016 itu Bitcoin sudah naik ya. Pada waktu Bitcoin sudah naik, bahkan harganya sudah sempat menyentuh 10 jutaan ya waktu itu. Nah, dari sana saya baru menaruh perhatian ke Bitcoin ini. Wah, apa nih harganya naik gitu ya. Barang seperti apa ini ya, seperti itulah. Dan akhirnya saya coba telusuri lagi ya. Saya searching di Google, apa sih Bitcoin. Nah, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan kalau Bitcoin itu adalah sebuah mata uang secara peer-to-peer ya, jadi tanpa pihak ketiga. Nah, jadi transaksinya itu secara peer-to-peer. Nah, kalau yang saya tahu sebelumnya itu file secara peer-to-peer kan kayak torrent gitu ya. Dan sekarang saya ketemu sebuah mata uang yang secara peer-to-peer yang artinya tidak ada pihak ketiga untuk memvalidasi transaksinya. Nah, di sana pula saya baca, akhirnya saya ketemu juga tentang mining Bitcoin ya. Bagaimana sebuah proses transaksi di Bitcoin itu terjadi dengan teknologi blockchain. Itu saya pelajari, namun masih newbie banget ya pada waktu itu. Lalu saya telusuri lagi, lalu bagaimana caranya orang bisa dapat untung dari Bitcoin ini ya. Nah, saya telusuri ternyata Bitcoin ini ada situs untuk memperjualbelikan ya. Dan situs exchange pertama kali yang saya tahu pada waktu itu adalah namanya Poloniex ya. Poloniex itu udah lama banget. Dan mungkin masih ya sampai sekarang Poloniex sama Bitstamp kalau nggak salah ya. Itu saya bikin akun di sana. Nah, sampai di sana saya juga agak kebingungan ya. Ini apa? Dan bagaimana cara jual beli, masih sangat newbie sekali. Bagaimana cara deposit, kan tentu saja nggak bisa deposit pakai rupiah ya. Akhirnya saya cari-cari lagi dan waktu itu ketemu sebuah forum yang memang membahas khusus tentang Bitcoin ya.
namanya Bitcoin Talk ya. Entah masih sampai sekarang, sepertinya masih ya. Itu udah forum yang paling lama banget di dunia Bitcoin dan kripto ya. Saya ketemu di sana, akhirnya saya mendalami di sana. Akhirnya dan ternyata Bitcoin itu bisa kita dapatkan dengan hal-hal yang cukup mudah ya pada waktu itu di internet, hanya dengan mengklik iklan atau dan sebagainya. Pada waktu itu saya pun sudah bisa mendapatkan Bitcoin ya pada waktu itu, tapi saya bingung harus diapakan ya, karena untuk kita jualnya dan bisa jadikan rupiah itu cukup susah ya teman-teman. Lalu saya akhirnya kembali ke forum dan cari-cari, akhirnya saya ketemu yang namanya bitcoin.co.id ya. Nah itu sekarang namanya Indodax, dulu namanya bitcoin.co.id, dan tampilannya pun kalau saya ingat itu sangat sederhana dulu ya. Jadi nggak ada chart, nggak ada order book, itu kayak apa ya, kita kalau pengen beli atau jual Bitcoin, kita tinggal submit dulu, tunggu dibalas sama adminnya, baru kita transaksi gitu ya. Jadi cukup sulit untuk membeli dan menjual Bitcoin pada waktu itu. Dan seiring waktu berjalan ya, Bitcoin harganya terus naik pada waktu itu. Kalau nggak salah dari 10 juta udah naik sampai 40 seperti itu ya, naiknya gede banget pada waktu itu, dan turunnya juga ekstrim ya, naiknya ekstrim sampai pada akhirnya mungkin pada waktu itu memang momentum ya, orang banyak mulai kenal Bitcoin, khususnya orang-orang IT pada waktu itu, dan bitcoin.co.id yang sekarang ini Indodax itu juga cukup berkembang pada waktu itu. Dan di tahun 2017 sudah ada VIP bitcoin.co.id ya. Jadi tampilan untuk market Bitcoin untuk pertama kalinya di Indonesia itu sudah ada order booknya, sudah kayak platform trading sekarang ya. Nah di sana saya bikin akun di bitcoin.co.id dan membeli Bitcoin menjadi lebih mudah ya waktu itu. Dan iseng-iseng saya coba mulai kecil waktu itu, dan tiba-tiba uang saya itu nilainya meningkat ya, karena Bitcoin naik. Wah, saya waktu itu kepikiran, kok gampang gini ya cari duit gitu ya. Jadi akhirnya saya tambahin lagi duitnya dan naik lagi. Saya tambahin lagi saldonya, dan ketemu turun juga pada waktu itu ya, karena nggak tahu harus ngapain, saya diemin, dan beberapa harinya kembali naik lagi ya teman-teman. Dan merasa sangat mudah sekali untuk cari uang dalam Bitcoin ini ya. Dan koinnya pun juga nggak terlalu banyak waktu itu ya. Yang saya ingat cuma Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ada apa ya, dan altcoin lainnya ya, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan saya terus coba-coba ya waktu itu sambil belajar. Dan kebetulan waktu saya masuk di kripto ya 2006-2017 itu untung terus ya teman-teman, untung terus, tapi modalnya yang saya masukkan nggak terlalu banyak. Sampai akhirnya karena untung terus, saya mulai masukin modal lagi ya. Saya mulai deposit lagi di bitcoin.co.id yang sekarang ini Indodax. Dan di sana juga ada chat room kan, ya mungkin ada teman-teman yang saat ini member Indodax ya. Di sana ada chat room, kita bisa diskusi atau saling komporin di sana ya. Jadi di tahun saya mulai kenal Bitcoin dan langsung untung ya, dan beberapa koin waktu itu langsung untung. Lalu ada suatu saat di momen saya merasa, wah ini gampang sekali ya cari duit di sini. Akhirnya saya deposit mulai dalam jumlah besar ya teman-teman. Dan pada waktu itu juga masih tetap untung ya, karena marketnya hampir jarang turun ya, naik terus sampai akhir 2017 teman-teman. Nah waktu itu tembus di harga berapa ya, 2.300 juta, 280 juta ya waktu itu. Dan yang saya lakukan waktu itu nggak bisa ngehold ya, jadi naik dikit saya jual, wah seneng ya. Lalu kemudian karena masih naik, saya akhirnya beli lagi, dan kebetulan naik lagi, saya jual lagi ya. Jadi
mirip kayak scalping lah ya. Tapi untungnya waktu itu saya untung. Namun celakanya itu datang dari awal tahun 2018 ya teman-teman. Nah jadi di awal 2018 itu kan di tahun 2017 itu rame yang namanya ICO dulu ya, atau initial coin offering kayak IPO tapi di dunia kripto ya. Tapi anehnya ICO ini hampir 90% saya kira scam ya teman-teman. Saya banyak juga dari hasil keuntungan sebelumnya itu saya pakai untuk beli-beli ICO karena mungkin FOMO waktu itu ya, atau ikut-ikutan aja karena rame, dan akhirnya di tahun 2018 awal itu ICO yang hit pada waktu itu tahun 2017 mulai scam ya teman-teman. Saya kehilangan banyak keuntungan saya sebelumnya, dan hasil keuntungan saya sebelumnya itu saya diemin ya. Pada saat market Bitcoin sudah mulai turun itu saya biarkan karena berharap pasti bakal naik lagi, dan ternyata tidak ya teman-teman. Pada awal tahun 2018 itu Bitcoin sudah mulai turun ya. Turun terus sampai keuntungan saya sudah hilang ya. Keuntungan saya sebelumnya itu sudah diambil lagi sama market, dan akhirnya saya pada posisi nggak untung ya. Tapi belum rugi pada waktu ini. Tapi keuntungan saya yang cukup besar di tahun sebelumnya itu sudah mulai habis ya. Hanya untuk coba-coba ya. Untuk coba-cobain A, B, C, D ya. Ada koin ICO, ada altcoin, ada koin scam, ada BitConnect waktu itu ya. Saya kena juga. Dan setelah itu karena pada awal saya kenal Bitcoin dan kripto itu naik terus ya. Akhirnya pada saat turun tersebut saya malah depo lagi ya teman-teman. Saya deposit lagi dan saya membeli Bitcoin lagi. Dan di tahun 2018 saya sudah nggak beli Bitcoin aja ya. Karena saya lihat kan altcoin itu naiknya tinggi-tinggi banget ya teman-teman. Kalian pasti juga merasakan, loh kok ini naiknya lebih banyak gitu ya. Jadi saya coba-coba ke altcoin juga, dan akhirnya amblas semuanya ya, dan semua rugi. Yang awalnya saya untung, saat ini saya sudah di posisi rugi di tahun 2018, nyangkut semuanya koin. Dan dari sana saya mulai sadar ya, saya sudah memasukkan uang saya terlalu banyak ke sana. Bahkan hampir semua ya, semua tabungan saya sudah masuk ke Bitcoin dan kripto ya pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya juga bingung harus ngapain, karena waktu itu saya belum terlalu kenal trading cukup dalam ya. Dan pada saat nyangkut tersebut baru saya belajar dan mendalami lagi Bitcoin dan kripto itu seperti apa, seperti itu ya. Mendalami perlahan dan mulai belajar memprediksi apa yang akan terjadi, dan di Bitcoin itu ada apa aja, seperti itu ya. Yang saya lakukan belajar itu hanya untuk menenangkan diri ya, karena pada waktu itu saya uang hampir tabungan semua nyangkut ke sana ya. Dan pada saat yang bersamaan saya mulai membuat blog ya, karena itu memang kegiatan saya sebelumnya ya. Di tahun-tahun sebelumnya saya membuat blog, menulis artikel, dan blognya juga masih sampai sekarang, namanya bitcoinindonesia.net ya. Itu saya bikin dari 2017 kalau nggak salah ya. Saya tulis apa yang saya pikirkan di sana, tips dan trik yang mungkin saya dapatkan, saya tulis kembali versi saya di blog bitcoinindonesia.net tersebut. Hanya untuk melawan waktu ya teman-teman, karena pada waktu itu saya sudah bingung sekali apa yang harus lakukan, karena duit semuanya nyangkut di Bitcoin dan kripto ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, saya terus belajar, dan akhirnya setelah dipelajari mendalam, ternyata saya dapat kesimpulan ternyata nggak semua koin itu sama ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memilih atau beli altcoin ini gitu ya, karena itu sangat beresiko karena sifatnya baru. Akhirnya untung saja kebetulan saya memutuskan
lebih memilih Ethereum dan Bitcoin ya pada waktu itu. Jadi pada tahun 2018 ke 19 itu saya sudah tidak melirik koin-koin yang baru lagi karena trauma masalah ICO itu ya. Saya rugi cukup banyak di ICO. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kumpulin Bitcoin dan Ethereum aja gitu ya waktu dulu. Dan beberapa koin lain saya juga beli tapi nilainya cukup kecil ya dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Jadi saya mulai kerja lagi seperti biasa sambil melihat market, sering lihat berita waktu itu ya. Dan sekarang mungkin sudah nggak terlalu ya. Saya fokus aja di Bitcoin dan Ethereum. Saya kalau pas lagi ada sedikit modal, kadang saya tambahi jadi sudah nggak teratur ya keuangannya. Dan karena saya nyangkut, akhirnya saya memperdalam ilmu ya waktu itu karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya ketemu dengan artikel yang membahas tentang Bitcoin halving ya. Nah, di mana reward miner akan dipotong setengahnya ya pada blok tertentu ya di Bitcoin. Nah, setelah saya cari lagi lebih dalam, untuk estimasi waktunya itu kurang lebih 4 tahun. Nah, dari sana saya mulai timbul keyakinan kalau ini terjadi, saya yakin Bitcoin pasti bakal naik lagi harganya. Nah, seperti itu ya. Karena waktu itu naiknya di akhir 2018 dan saya perkirakan kalau 4 tahun berarti 2022 ya. Berarti saya harus tetap bertahan dulu, nggak ambil Bitcoinnya dulu sampai waktunya tiba. Nah, dari sanalah timbul keyakinan yang membuat saya bisa ngehold Bitcoin sampai naik sampai sekarang bahkan ya, dan bisa memberikan capital gain atau kenaikan nilai dari aset yang saya beli yaitu Bitcoin dan Ethereum dan lain-lain ya. Dan mungkin ada beberapa yang nggak naik juga ya, tapi di Bitcoin dan Ethereum naik saat ini sudah cukup mengembalikan aset saya dulu yang dalam posisi rugi ya. Sudah berlipat-lipat lah ya sekarang ya. Dan pada waktu itu saya juga belajar tentang analisa ya, tentang bagaimana melihat fundamental seperti itu ya, atau analisa teknikal juga untuk trading gitu ya. Jadi awal-awalnya saya baca semua, saya praktekkan, ternyata nggak semudah dalam artikel ya. Pada saat prakteknya itu lebih banyak gagalnya ya teman-teman. Akhirnya saya belajar terus dan beberapa tahap-tahap yang saya alami juga sempat saya tulis yang mungkin saya bacakan di sini ya. Dan untuk tahap-tahap yang saya alami pada waktu trading ya, khususnya Bitcoin dan kripto, itu yang di tahun pertama itu bawaannya pengen deposit terus ya teman-teman. Padahal kita tahu ini uang yang cukup akan kita gunakan dalam jangka waktu dekat, tapi pada saat kita kenal awal kripto itu susah ya rasanya untuk hanya menggunakan uang dingin, pasti bawaannya pengen deposit terus. Lalu pada saat tradingnya pun pengennya jual beli sebanyak-banyaknya ya. Atau dengan kata lain kita itu gayanya scalping, lebih ngarah ke scalping ya. Jadi beli sekarang, jualnya 15 menit kemudian seperti itu ya. Lebih mengarah ke scalping di awal-awal dan tidak memperhatikan resikonya ya. Jadi main beli aja, entah untung atau rugi kita beli aja dulu. Kadang biasanya beli dulu baru analisa seperti itu ya. Mungkin ada yang mengalami juga. Dan asal masuk juga karena ikut-ikutan kan. Waktu itu di awal saya join banyak sekali grup Telegram ya. Ada di grup bilang koin A, saya langsung beli gitu ya. Akhirnya rugi seperti itu ya. Dan analisanya pun ganti-ganti ya. Coba-coba istilahnya. Jadi ada artikel bahas tentang analisa ini, saya cobain langsung ya, akhirnya rugi gitu ya. Dan tentunya cepat panik ya, deg-degan ya. Saat kita klik buy itu rasanya deg-degan ya. Itu dia. Lalu tahun keduanya karena sudah jalan cukup lama, di tahun kedua sudah mulai lebih bijak ya pakai modalnya. Dan yang bawaannya pengen deposit itu pengen deposit terus itu juga sudah mulai berkurang di tahun kedua.
Dan di tahun kedua juga saya itu sudah mulai sadar kalau tidak ada profit yang memang benar-benar konsisten ya. Jadi tidak ada satu cara atau satu metode yang bisa menghasilkan untung secara terus-menerus ya. Jadi setiap metode itu ada lebih kurangnya, pasti ada minusnya juga. Jadi tidak ada cara yang konsisten untuk untung ya. Dan mulai belajar membatasi resiko itu juga saya lakukan di tahun kedua ya. Jadi kenal yang namanya stop loss itu di tahun kedua, baru kenal pada waktu itu. Dan saya itu waktu itu juga sudah mulai cuek dengan koin tetangga ya. Jadi kan pada awal-awal kita kenal kripto, apalagi di grup gitu ya. Kita beli koin ini, teman beli koin B, ternyata koin teman naik, itu kita perasaannya sedih gitu dulu ya. Tapi di tahun kedua itu saya udah nggak peduli ya, saya fokus pada diri saya sendiri dan mulai belajar untuk konsisten pakai hanya 1 atau 2 metode saja ya. Jadi yang saya pelajari di tahun kedua itu adalah belajar membatasi resiko dan sudah mulai belajar konsisten ya. Walaupun itu cukup susah saya jalani ya dan lakukan ya. Dan sampai ke tahun ketiga, pada waktu itu saya mulai sadar kalau withdraw itu penting ya. Nah, dari sekian tahun saya kenal Bitcoin dan kripto itu saya nggak pernah withdraw teman-teman. Saya bawaannya itu pengen naikin nilai terus. Nggak sadar kalau ternyata penarikan dana itu juga cukup penting ya. Bagaimana bisa kita hanya melakukan katanya kerjaan trading gitu ya, tapi kita nggak pernah withdraw gitu kan, unik ya. Jadi saya sadar kalau withdraw itu juga penting. Dan untuk market kita juga sudah lebih peka dengan market karena apa yang kita lihat sepertinya sudah pernah terjadi sebelumnya ya, karena masalah waktu saja. Dan mulai juga memikirkan hasil jangka panjang. Nah, ini juga yang saya lihat, saya rasakan ya. Kalau saya trading terus-menerus berjam-jam, bahkan bisa 1 hari depan komputer gitu ya, ini rasanya kurang sehat. Saya juga harus memikirkan keuntungan jangka panjang ya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya ya pada waktu itu. Dan sudah mulai merasa hidup kembali di tahun ketiga ini, karena tahun-tahun sebelumnya itu rasanya sudah mati ya. Rasanya sudah mati karena di dalam kamar terus di depan cat itu rasanya sudah kayak mati ya. Di tahun ketiga saya baru bisa lepas dan sudah bisa merasa hidup kembali. Dan di saat tahun ketiga ini saya juga sudah mulai terbiasa dengan yang namanya profit atau loss ya. Loss juga udah biasa, profit udah biasa karena sudah sering menjalani. Dan pada tahun ketiga ini saya sudah menemukan, kira-kira sudah menemukan apa metode yang pas untuk saya lakukan untuk tradingnya. Dan mentalnya pun sudah mulai terbentuk ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nyemplung ke dunia trading kripto, apalagi ya, karena trading kripto itu kan aktivitas yang resikonya tinggi ya. Buat teman-teman yang pengen terus itu jangan setengah ya. Jadi belajarnya juga jangan setengah-setengah, tekuni sampai dalam ya. Nggak masalah berapa modal yang kalian gunakan, yang penting adalah ilmunya dulu kalian dapatkan ya. Dan cepat lambat pasti kalian akan menemukan strategi yang terbaik untuk tradingnya ya, khusus untuk trading ya. Dan dari 3 tahun tersebut saya mendapatkan kesimpulan ya, untuk mencapai trading yang nyaman dan profit itu semuanya itu harus kita alami sendiri ya. Nah, setelah 3 tahun mengalami proses trading, saya mendapatkan kesimpulan kalau hal yang saya katakan tadi itu harus kita alami sendiri ya. Jadi tidak bisa kalian copy dari orang lain ya. Misalkan saya punya metode, kalian gunakan belum tentu berhasil ya. Jadi semuanya harus kalian alami sendiri agar kalian juga pernah merasakan
pahitnya loss, senangnya profit, karena itu yang akan membentuk mental kalian ya. Nah, itu dia kesimpulan yang saya dapatkan. Dan akhirnya penantian yang cukup lama ya, bertahun-tahun nunggu nyangkut, yang akhirnya berbalik menjadi untung ya di aset kripto, itu rasanya lega sekali ya. Dan hal pertama yang saya lakukan tentu saja pada saat naik-naik di awal, saya sudah juga melakukan beberapa penarikan ya, penarikan sebagian, karena mungkin trauma di masa lalu, saya nggak pingin semua duit saya masuk ke kripto karena kurang pengalaman. Saya mulai ambil-ambil dulu ya, ambil-ambil dulu sampai balikin modal yang dulu diambil sama kripto. Saya ambil-ambil, dan seperti kita tahu di tahun 2021 itu naik kenceng banget ya. Bahkan saya sudah ambil semua ya modalnya, dan sisa keuntungannya saya biarkan di aset kripto. Dan saya saat itu di tahun lalu ya, tahun 2021 itu rasanya lega sekali ya, karena di kripto itu saya punya aset sudah bisa dikatakan tanpa modal ya, karena modalnya sudah saya ambil, dan modalnya ini saya gunakan untuk hal-hal lain ya. Saya tidak masukkan lagi ke kripto, dan saat ini saya juga sudah perbaiki portofolionya, karena mungkin sudah sedikit lebih pengalaman dari sebelumnya, tapi ya tentunya masih belajar terus. Saya mulai diversifikasi ke hal-hal lain. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman di sini yang mungkin saat ini seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin kenal kripto pas lagi naik-naiknya mungkin dari tahun lalu, yang saya yakin saat ini kalian juga pasti di posisi nyangkut seperti yang saya alami sebelumnya. Mungkin tips dari saya adalah kalau kalian sudah nyemplung ya, jadi jangan setengah-setengah, pastikan kalian bisa lewat ngehold sampai halving Bitcoin terjadi ya. Estimasi waktunya itu mungkin sekitar 4 tahunan ya. Jadi pastikan kalian, jika kalian pengen lanjut dari sekarang, minimal kalian bisa ngehold sampai 4 atau 5 tahun ke depan ya. Dan itu tidak mudah ya teman-teman. Itu adalah waktu yang cukup lama, jadi kalian siapkan. Atau mungkin kalian akan merasa terlalu lama dan nggak kuat. Lebih baik buat teman-teman yang mungkin saat ini nyangkut yang cukup besar ya, lebih baik pikirkan lagi strateginya seperti apa, karena ini adalah long term game bagi saya. Nah, itu dia sedikit pengalaman saya kenal Bitcoin dan kripto ya. Dan perjalanannya cukup panjang, dan sampai saat ini saya juga masih ngehold Bitcoin. Tentu saja untuk masa depan nanti ya, saya ngehold lagi, tapi bedanya sekarang dengan yang dulu, yaitu dulu saya all in semuanya, tapi sekarang saya sudah mulai lebih bijak lagi untuk membagi asetnya. Jadi nggak semuanya masuk ke kripto, jadi saya pecah-pecah ke usaha-usaha yang lain. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini ngehold Bitcoin dan aset kripto lainnya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.